Halo Oke. Mas Hari. Halo, Halo, halo. dong. Wah, ini dia Mas Hari. Mas Hari boleh share ke teman-teman yang nonton nggak sih Mas Hari ini adalah apa dan siapa di dalam produksi karya If ini gitu. Em, Halo semuanya, aku Hari. Aku dalam produksi If ini aku bareng Ara sama Nala. Ya. Itu aku sebagai ya seniman media barunya. Ya aku backgroundnya aku editor aslinya. Sehingga ya dalam pandemi ini rasanya ya berkarya melalui media baru itu ya jadi mainan baru lah. Jadi mainan baru ya, media baru menjadi mainan baru Iya. gitu. Oke. Tapi ini menarik banget gitu kan karena aku nggak bisa bilang ini jadi satu fenomena spesifik, tapi memang sepertinya terjadi banyak di lapangan bahwa media baru itu menjadi satu pilihan artistik saat ini, Iya, bukan jadi, lagi menjadi alternatif gitu ya. Ketika pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun, maka kita sudah mulai bisa memilah mana yang menjadi alternatif dan mana yang menjadi pilihan artistik gitu ya. Nah, dari misalnya backgroundnya Mas Hari sebagai editor gitu kan, masuk di dalam proses kreatif di Dance Digital Lab, ini ada yang hal-hal yang mungkin berbeda nggak sih dari yang Mas Hari biasa lakukan gitu? Pasti. Maksudnya ini yang paling basic nih kalau menurut aku nih ya. Iya. Biasanya kalau kita bikin sebuah karya video gitu ya, yang misalnya fiksi atau mungkin dokumenter lah gitu. Kita pasti pertama kan base-nya kan skrip gitu. Betul. Ada skrip, terus bagaimana kita membreakdown skrip itu, terus bagaimana kita membuat treatment lah gitu. Tapi dasarnya adalah skrip gitu. Nah kalau sama masih di Digital Lab ini gitu, dengan kolaborasi sama seniman media baru, skripnya itu adalah koreografi gitu. Nah itu yang ya beda banget gitu. Maksudnya dari kita membaca teks gitu sama kita membaca koreografi itu ya challenge banget gitu. Iya. Kalau aku ya. Iya, tapi itu satu pengalaman yang menarik sekali untuk dibagikan ya. Iya. Membaca teks dan membaca koreografi gitu. Iya. Sebenarnya kan secara terminologi kan koreografi juga ada padanan teksnya juga Iya, gitu ya betul, dari betul. grafianya gitu. Iya. Tapi kemudian tetap kita merasakan satu hal yang berbeda dan itu sangat signifikan ya. Iya, Membaca iya. kata-kata, teks dengan Iya. membaca gerak gitu Iya, ya. betul. Nah, aku membayangkan, aku kan kenal Mas Hari ini juga lumayan lama ya, mungkin Iya, udah iya. 2-3 tahunan belakangan ya, kita sempat Iya. berapa kali ketemu. Tapi dari Dance Digital Lab ini, atau dari pengalaman-pengalaman Mas Hari berkolaborasi bersama teman-teman penari gitu kan, itu ada yang semakin berubah nggak sih persepsi Mas Hari ketika melihat tari gitu? Pasti. Dan ada kayak ya selama pandemi juga aku juga sering banget kolaborasi sama seniman tari gitu. Aku ngerasa nih ada skill-skill baru gitu yang sebelumnya aku nggak punya gitu. Ya, ya. Salah satunya ini kalau dalam konteks editing, salah satunya adalah ritme. Ritme. Gitu. Tari itu jadi kental banget gitu. Jadi bagaimana aku harus bikin sesuatu yang ritmis, ya kan? Tapi juga bukan kalau di dunia editing kan ritme itu bisa dibentuk dari cutting. Gitu. Cutting, yes. Kalau di tari itu justru bisa mungkin jangan, gitu. Ya, ketika kita melakukan cutting yang nggak tepat, tarinya hilang gitu, koreografinya hilang gitu. Ya, ya. Nah, bagaimana kita ngebentuk ritme dari editing itu juga sangat tergantung dari penari dan koreografi itu sendiri. Jadi nggak cuman kalau dulu kan ya apalagi kalau misalnya ya video klip gitu taruhlah gitu, video klip kan sama-sama pakai musik gitu. Ya aku kadang-kadang caranya juga bisa aja dengerin, nggak usah lihat visualnya,
ya kan, oke potong di sini, potong di sini, potong di sini, potong di sini, potong di sini gitu misalnya. Kita udah punya rancangannya lah gitu, di luar kita nonton visualnya gitu. Tapi kalau di tari nggak bisa begitu sih kalau aku gitu. Jadi bagaimana penarinya itu jadi penting untuk dilihat gitu. Iya. Nah itu jadi satu poin utama ketika media baru dipertemukan dalam tari ya. Iya betul. Aku ketika melihat karya If gitu kan, dengan keberagaman aku katakan keberagaman proses editingnya ya, karena kan frame yang ditawarkan sangat kaya gitu kan. Tapi yang kita ketahui atau yang kita pahami sebagai tari itu sendiri sebenarnya tidak hilang gitu. Bahwa yang tadi Mas Hari bilang ritme gerak itu tetap sangat kental gitu kan. Lalu apa ya namanya ya, banyak dan dari situ justru ketika visual itu dimainkan gitu ya, itu menjadi semakin kaya gitu untuk karya If ini gitu. Nah ini ketika membayang tadi sebelumnya Ara sempat cerita nih kan, kalau Mas Hari sama Ara ini punya referensi film yang sama gitu, or sutradara yang sama gitu kan. Nah berangkat dari situ kemudian apakah mood board, let's say aku katakan mood board ya, mood board itu dikembangkan dari situ gitu. And then flavornya, the whole packaging akhirnya menjadi seperti itu, atau gimana Mas Hari proses kreatifnya gitu? Awalnya memang ada desain dulu gitu. Kita mendesain dulu ya, aku sama Ara ada desain. Oke, ini apa? Ini split screen antara siluet dengan sosok yang real gitu misalnya. Ada kayak gitu-gitu. Nah, kita udah desain gitu. Terus kita udah bagi part per partnya gitu, secara koreografinya gitu. Udah. Tapi pada prosesnya ketika masuk ke post production itu jadi jadi berkembang lah gitu. Jadi nggak saklek sebenarnya. Memang ada desain, ada nggak bisa dikatakan mood board sih, karena kita kayak bukan mood board, kita langsung bikin gitu waktu itu. Jadi Ara udah bikin koreonya udah jadi, terus langsung diedit, udah ada referensi editingnya. Nah kita berangkat dari sana, tapi kemudian dikembangkan lagi gitu ketika masuk ke post production. Dan kemudian akhirnya menjadi satu sajian karya yang sangat menarik ya. Iya betul. Tadi terkait dengan proses kreatif ini juga gitu kan, aku membayangkan mungkin Mas Hari itu sebenarnya juga Ara walaupun sebagai koreografer ya, tapi pada akhirnya kan raw materialnya gitu melewati proses editing gitu. Dan kemudian Mas Hari menggunakan sensibilitasnya gitu ya, rasanya gitu kan, merasakan ritme gerak itu sendiri. Aku jadi membayangkan juga Mas Hari sebenarnya juga berperan sebagai koreografer gitu, kita let's say I quote that, koreografer gitu kan, tapi dalam ranah medianya gitu kan. Jadi ini satu hal yang menarik banget. Dan tadi Mas Hari sempat bilang bahwa berangkatnya dari desain gitu. Aku inget banget dulu pernah berdiskusi, maaf ini aku lupa berdiskusi sama siapa, tapi desain yang dibayangkan in the future sepertinya memang desain yang seperti itu gitu, bahwa desain yang tidak saklek, yang nggak ajak, tapi dia yang fleksibel, yang cair gitu kan, dan yang bisa bertransformasi di dalam proses itu sendiri gitu. Nah ini satu hal yang menarik banget gitu. Nah Mas Hari, untuk penutup nih Mas Hari, apa yang Mas Hari bisa bagikan buat teman-teman gitu? Sepertinya kalau kita menggunakan kata media baru ini kan agak ngeri ya gitu, kayak wow media baru gitu. Tapi kan Mas Hari sebenarnya profesinya adalah sehari-hari sebagai editor ya. Nah, bisa dibagiin nggak sih pintu masuk lah gitu, pintu masuk buat teman-teman yang mungkin juga berprofesi yang sama seperti Mas Hari, atau mungkin sebagai sinematografer gitu, tapi kemudian ingin membuat satu karya media baru atau berkolaborasi dengan teman-teman koreografer untuk membuat karya media baru, itu masuknya dari mana dulu tuh enaknya? Kalau aku pertama
harus terbuka ya, harus terbuka dulu gitu. Kita ya kadang-kadang ya apalagi ketika kita berhadapan sama disiplin yang memang berbeda banget gitu dari kita sebelumnya gitu. Nah kadang-kadang kita jadi sangat saklek gitu. Oh enggak harus begini gitu. Kalau aku mulai dari bahwa ya bagaimanapun juga tari harus jadi sesuatu yang utama di sini gitu. Meskipun ya ini karya kolaborasi yang memang bareng-bareng gitu. Tapi ya apa yang kita tampilkan gitu, visual apa yang kita tampilkan itu visual tari gitu. Nah kalau aku membuka diri dulu, oke, Ara maunya bikin seperti apa gitu. Oh gini. Nah baru dari situ kita berkembang gitu. Terus dalam prosesnya juga ada juga, maksudnya kan concernnya koreografer itu kan kadang-kadang berbeda dengan concern kita gitu. Betul. Concern kita, gila gue udah capek-capek syuting bikin kamera kayak gini gitu kan. Iya, padahal tapi menurut si koreografer nggak bagus gitu. Nah kadang-kadang itu harus kita dengerin gitu. Iya. Kadang-kadang karena justru itu yang bikin karyanya jadi bagus gitu. Dan aku beberapa kali mengalami ya bener juga gitu kalau kita lebih terbuka, kita dengerin, kita bisa bikin karya yang bagus daripada kita memaksakan yang menurut kita bagus gitu. Iya, kalau aku bahasakan tuh mungkin seringkali kita sudah sangat terbiasa dengan satu model, akhirnya betul. itu juga yang akhirnya membatasi kita gitu ya. Iya, betul. So tentu Dance Digital Lab mempertemukan koreografer, seniman media baru, Mas Hari juga sebagai editor gitu kan. Dari proses pertemuan ini, kolaborasi ini, akhirnya yang kita harapkan sebenarnya memang adalah eksperimentasi ini membuat masing-masing seniman yang berkarya di dalamnya tuh ikut bertumbuh bareng gitu. Dan ini terlihat sekali di karya If gitu kan ya. Terima kasih banyak Mas Hari untuk waktunya gitu dan untuk kerja kreatifnya yang luar biasa bersama Ara dan Nala. Kita segera bertemu lagi nanti dan ya kalau begitu sampai jumpa ya Mas Hari ya. Thank you, sampai jumpa.